Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di mata kuliah Hygiene Sanitasi pada minggu ini, yang mana topik kita pada minggu ini adalah terkait dengan cara produksi makanan yang baik, atau yang kita kenal dengan good manufacturing practices. Di pertemuan yang membahas tentang GMP ini, kita ketahui bahwa GMP adalah sistem yang digunakan atau yang digunakan untuk memastikan bahwa produk yang akan diproduksi dalam kondisi terjaga mutunya, kemudian aman dan layak untuk dikonsumsi. Dan GMP ini adalah berisi materi ataupun standar-standar persyaratan minimal yang harus dipenuhi pada seluruh mata rantai makanan, mulai dari penyiapan bahan baku sampai makanan tersebut siap untuk diproduksi. Nah, GMP ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan baik nanti oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Karena dengan adanya pedoman yang jelas ini, maka semakin kita ketahui tujuan dan alasan yang berkaitan dengan kelayakan dan keamanan makanan yang diproduksi. Di dalam sistem keamanan pangan, di sini terkait dengan 3 sistem, ada GMP, kemudian ada SSOP, dan ada HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Dan ketiga elemen inilah yang nanti yang akan mensupport terwujudnya pangan yang aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Nah, kalau kita melihat dari segi hierarchy relationship antara ketiga sistem ini, yang menjadi dasar dari program untuk memproduksi pangan yang baik itu adalah yang GMP. Kemudian dengan menerapkan standar operasional prosedur sanitasi dan hygiene, baik itu personal hygiene maupun hygiene makanan, maka akan bisa kita wujudkan dengan metode hazard analysis critical control point adalah makanan yang bermutu atau yang berkualitas. Adapun kegunaan penerapan GMP ini bisa diperoleh bagi pemerintah dan bisa juga oleh masyarakat. Nah, bagi pemerintah antara lain adalah melindungi konsumen dari penyakit atau kerugian yang diakibatkan oleh makanan yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, bagi industri tentu sangat berperan dalam memproduksi dan menyediakan makanan yang aman dan layak bagi konsumen. Dan juga apabila GMP ini diterapkan dengan baik, maka industri akan bisa mempertahankan atau meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap makanan yang diproduksi. GMP menetapkan 3 hal berikut. Yang pertama adalah kriteria yang menyangkut istilah umum, persyaratan bangunan, fasilitas, dan lainnya. Yang kedua adalah menetapkan standar, yaitu spesifikasi dari bahan baku dan produk, dan juga komposisi produk. Dan yang ketiga adalah kondisi, yaitu bagaimana parameter proses pengolahan, yang mulai dari persiapan sampai akhir dari produk yang dihasilkan tersebut. Ruang lingkup GMP ini meliputi beberapa bidang, ya, beberapa hal. Yang pertama adalah lingkungan dan lokasi, yang kedua adalah bangunan dan fasilitas unit usaha, yang ketiga fasilitas dan kegiatan sanitasi, yang keempat sistem pengendalian hama, yang kelima adalah hygiene karyawan, yang keenam pengendalian proses, yang ketujuh manajemen pengawasan, dan yang kedelapan adalah pencatatan dan dokumentasi. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita memperhatikan terkait dengan lingkungan dan lokasi, di sini sebuah produsen makanan atau perusahaan yang akan memproduksi makanan harus memperhatikan lingkungan sarana pengolahannya.
ya dalam keadaan terawat dengan baik, bersih, bebas dari sampah, kemudian juga memperhatikan sistem pembuangan dan penanganan limbah, kemudian sistem saluran pembuangan airnya harus lancar dan itu harus diperhatikan dengan baik. Termasuk juga penempatan lokasi di mana bangunan ataupun usaha tersebut akan dilakukan. Yang apabila ditempatkan atau berlokasi di pinggir kota itu jauh lebih baik dibandingkan dengan di tempat yang ramai penduduknya atau di tengah perkotaan. Kemudian memastikan bahwa lokasi tersebut tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Kemudian juga bebas dari banjir, ya, polusi udara, asap, debu, bau dan kontaminan lainnya, karena semua itu akan bisa berdampak kepada produk yang dihasilkan. Di samping itu juga memperhatikan lokasi yang bebas dari sarang hama seperti hewan pengerat, serangga dan lain sebagainya. Dan tentu saja hal yang harus diperhatikan adalah tidak berada dekat dengan industri logam dan kimia, termasuk juga pembuangan sampah atau limbah, baik itu limbah padat maupun limbah cair. Yang kedua adalah bangunan dan fasilitas usaha. Nah, yang sangat diperhatikan juga di dalam ruang lingkup GMP yang kedua ini adalah menentukan desain bangunan, di mana desain, konstruksi, dan tata ruang harus sesuai dengan alur proses. Yang kedua adalah bangunan harus cukup luas dan dapat dilakukan pembersihan secara intensif, supaya memang betul-betul terjamin keadaan atau kebersihan dari tempat atau bangunan produksi makanan tersebut. Nah, yang ketiga, hendaknya juga diperhatikan bahwa adanya tempat yang terpisah antara ruang bersih dan ruang kotor. Nah, sehingga tidak ada atau ini akan menghindari terjadinya pencemaran bahan ataupun makanan yang kita produksi. Yang berikutnya adalah lantai dan dinding yang digunakan harus kedap air, kuat dan juga mudah dibersihkan, dan juga sudut pertemuannya berbentuk lengkung sehingga tidak menimbulkan kecelakaan dalam bekerja. Juga hal yang perlu diperhatikan dalam bangunan dan fasilitas ini adalah fasilitas unit usahanya. Ya, kita harus perhatikan bagaimana penerangannya harus cukup, kemudian sesuai dengan spesifikasi proses, kemudian ventilasinya harus baik, memungkinkan terjadinya aliran udara yang bebas, yang bersih, ya, dari tempat yang bersih ke tempat yang kotor. Dan juga sarana pencucian tangan, ya, dan pencucian kaki itu juga dilengkapi dengan bahan-bahan seperti sabun atau chemical yang digunakan, termasuk juga harus menyiapkan bahan pengering ataupun desinfektannya. Kemudian juga harus menyediakan gudang, ya, dan gudang itu mudah dibersihkan, terjaga dari hama, teratur suhunya, artinya ada pengaturan suhu dan kelembaban sesuai, sehingga penyimpanan barang-barang atau bahan-bahan di gudang juga diperhatikan dengan sistem FIFO, ya, first in, first out. Jadi yang pertama yang disimpan, pertama pula yang harus kita ambil terlebih dahulu. Nah, yang ketiga, ruang lingkupnya adalah fasilitas dan kegiatan sanitasi. Nah, di dalam fasilitas dan kegiatan sanitasi ini yang harus diperhatikan adalah fasilitas penyediaan air, kemudian ada sarana pembuangan air dan limbah. Nah, itu juga menjadi perhatian yang sangat menentukan nanti di produk yang dihasilkan. Kemudian juga menyediakan sarana toilet karena karyawan ataupun produsen sendiri nanti juga membutuhkan itu, termasuk sarana hygiene karyawan yang menyangkut di mana ditempatkan uniform karyawan, ya, dan lain sebagainya. Ruang lingkup GMP yang keempat adalah sistem pengendalian hama, ya, di mana kita ketahui bahwa di setiap tempat usaha produksi pastilah hama itu akan selalu menghantui ataupun selalu ada. Maka oleh sebab itu sangat diperhatikan di dalam pengaturan ataupun di dalam pengawasannya terhadap hama, di mana
memastikan semua lubang-lubang yang memungkinkan tempat keluar masuk hama tersebut, baik itu binatang pengerat ataupun yang lainnya, nah itu harus tertutup. Kemudian juga ada ventilasi atau kawat kasar pada jendela dan pada ventilasi, dan untuk mencegah hewan-hewan baik hewan peliharaan juga masuk ke lingkungan usaha produksi. Nah, yang kelima adalah memperhatikan hygiene karyawan, yang kita tahu bahwa karyawan harus memperhatikan atau dengan cara memeriksakan secara rutin kesehatan karyawan, kemudian memperhatikan uniformnya, persyaratan kebersihan karyawan, membersihkan badan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Jika ada luka maka harus segera ditutup dan selalu mencuci tangan ya dengan sabun dan melatih kebiasaan-kebiasaan karyawan. Nah, yang berikutnya adalah pengendalian proses. Nah, di tahap ini harus memperhatikan persyaratan bahan baku ya, komposisi bahan yang akan kita gunakan, cara pengolahannya, persyaratan distribusi atau transportasi yang digunakan, dan juga penyiapan produk sebelum dikonsumsi. Nah, yang ketujuh adalah pengendalian proses produksi. Yang ketujuh adalah manajemen pengawasan. Nah, di manajemen pengawasan ini memastikan bahwa jalannya proses produksi dan perbaikan bila terjadi penyimpangan yang menurunkan mutu dan keamanan produk. Dan di samping itu juga mengawasi secara rutin guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi. Nah, yang kedelapan, yang terakhir dari ruang lingkup GMP, Anda sekalian, adalah pencatatan dan dokumentasi. Ini sangat penting sekali. Dengan adanya pencatatan, maka produsen ya akan tahu kapan diproduksi bahan makanan tersebut atau produk tersebut, kemudian kapan batas kadaluarsanya, kapan waktu distribusinya, dan apabila ada produk tersebut yang ditarik dari pasaran, kapan waktu penarikannya. Nah, dokumen yang baik itulah yang akan nanti meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk. Nah, demikian materi kita pada minggu ini, dan sampai ketemu minggu depan dalam materi hazard analisis critical control point. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.